kita ini kan hukumnya wajib melaksanakan pekerjaan satu kali bekerja atau konsisten tergantung permintaan dari pihak-pihak yang terkait itu. Jadi kita ini kan siap apa yang telah disampaikan oleh tim masyarakat bagaimana peningkatan pekerjaan aktivitas dalam perempuan yang juga memahami itu cuma tergantung kepada pemerintah apakah melakukan itu atau tidak untuk menyelesaikan pekerjaan ini kan saya lihat biasanya itu kan kenapa dulu saya itu satu hari satu malam bisa selesai kan saya juga berbohong kadang-kadang dari Surabaya ke Bogor saya tidak ada itu supaya Bapak tahu itu mental itu saya pernah bayar sendiri 12 juta lebih tidak dikembalikan lembur itu saya perlu percepat itu pekerjaan karena ini pekerjaan itu kan bertumbuh sudah bersambung itu jadi ini kan hari ini kita sepakat Pak tentang pekerjaan isi ikan itu besoknya kapal tiba hari ini tidak ada lagi isi ikan dalam pelabuhan itu satu bikin surat resmi. Kemudian saya meminta supaya PBN dengan pihak Temas harus mengajukan permohonan lembur untuk menyelesaikan pekerjaan. Itu saja. Supaya kan kita semua ini harus kita pekerjaan dapat membuat. Jangan kita hanya supaya yang lalu obrol itu kapal satu minggu itu kan tidak boleh. Kurang harus memahami karena itu kan berputar ini dalam apa dalam sehari itu kan nanti 20 juta dalam sehari memakai minyak itu. Terima kasih atas saya tanggapan. Iya, jadi keputusan Pak Haji tadi utamanya tentang stabilitas jika kapal tambah jadi tidak ada lagi dia ada di sini kan. Yang ada di baca ini untuk muatan baliknya itu sedikit sekali dibandingkan dengan proses yang ada seperti pemilu dan terpakai. Itu komunitas-komunitasnya juga komunitas yang itu saja, hasil bumi pun itu saja seperti itu. Nah, maka dari itu mungkin bisa kedepannya Haji untuk jam kerja mungkin bisa ditingkatkan kembali karena kita kemarin 2022 itu ada peningkatan tarif kan untuk THBM dan dari kita tidak diberikan manfaat apa maksudnya untuk kualitas itu tetap sama, tetap sama, kita tidak butuh apa-apa pas menaikkan tarif dulu kemarin mungkin bisa dipertimbangkan dan kedepannya bisa menaikkan jam kerja pada seperti itu karena jujur saja sekarang ini dibandingkan Tokyo kita itu muatan untuk inbound itu hanya Tokyo itu 50 tenis per call sedangkan per bulan itu bisa 5 call kapal 5 kali datang sedangkan kita sih di sini 2 call cuma hanya 60 teus karena paling baik itu mungkin dari 70 sampai 80. Nah, headliner pun usaha pun dia sudah mau dimulai saya. Bagaimana caranya kamu itu harus punya modal waktu yang banyak karena apa? Karena kapal ini ada baca itu udah beberapa kali saya dibikin dulu seperti itu. Cuman kan kita juga memperjuangkan 2 orang yang terlibat di sini di daerah sini kan bukan cuma 1-2 orang tapi banyak usaha, ekspedisi, KBR, BPM juga. Makanya kita pengen ada solusi yang terbaik di sini bagaimana caranya untuk meningkatkan homestay setidaknya kapal itu bisa cepat keluar ini salah satu caranya pada bagaimana kerja jadi sebuah bisa menangkap apa yang menjadi sangat menginformasikan terkait apa saja tentang BPJS Ketenagakerjaan, bagaimana BPJS Ketenagakerjaan bagi Bapak Ibu maupun kepada pekerja tenaga kerja yang bekerja di sektor perhubungan laut. Pertama-tama terima kasih kepada pihak KPLP yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut serta dalam agenda pada hari ini untuk mensosialisasikan
Perkenalkan, saya Asri, kami dari BPJS dan Halmahera Selatan. Kantor kami itu ada di Raya Komori. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung ke program kami, apa kegunaan kami. Nah, kalau dari sejarah dan dasar pun mungkin kami dulu dikenalnya yang namanya jam sostek Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sendiri di sini ada yang punya jam sostek. Nah, di tahun 2014 itu kami bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan, dan di tahun 2014 juga BPJS Astas bertransformasi juga menjadi BPJS Kesehatan. Jadi di Indonesia sendiri itu hanya ada 2 BPJS. Sampai dengan tenaga kerja tersebut tiba di tempat bekerjanya dan sampai tenaga kerja itu pulang ke rumahnya, itu dalam batas itu bisa mendapatkan perlindungan apabila terjadi kecelakaan kerja. Apakah itu di jalan menuju tempat kerjanya atau kecelakaan yang pada saat di dalam lokasi bekerja. Jadi selama dia di jalan menuju tempat kerja, di tempat kerja dan di jalan pada saat pulang kerja, itu pada saat kecelakaan kerja itu bisa dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Seperti apa perlindungannya akan kita bahas selanjutnya. Nah, untuk jaminan kecelakaan kerja sendiri itu ada beberapa jaminan yang akan diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama adalah pengobatan dan perawatan, di mana pada saat terjadi kecelakaan kerja dibutuhkan perawatan dan pengobatan di rumah sakit ataupun di dokter, maka kami dari BPJS Ketenagakerjaan akan menanggung seluruh biaya pengobatan sampai dengan peserta kami itu sembuh, sampai dengan sembuh tanpa ada batasan. Selama itu adalah medis seperti itu. Nah, ada juga santunan, ada juga program promotif, preventif dan return to work, itu program kembali bekerja. Jadi memang selain kita menanggung biaya pengobatan yang sembuh, ada juga biasanya kan kalau kecelakaan yang mengakibatkan cacat itu kan butuh kayak pendampingan khusus. Jadi kita akan memberikan pendampingan khusus sampai orang ini betul-betul bisa kembali bekerja lagi. Entahkah itu di posisi yang sama atau mungkin memang sudah tidak bisa kembali di posisi yang sama, maka akan dicarikan tempat yang lain lagi. Ada juga santunan berupa uang. Nah, santunan berupa uang itu adalah penggantian biaya transportasi. Nah, kalau misalnya terjadi kecelakaan di sini di Bacan, dirujuk ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit Bacan, itu biaya transportasinya itu bisa diganti. Begitupun kalau misalnya di rumah sakit Bacan mengatakan bahwa karena memang fasilitas kesehatan tidak memadai, itu perawatan juga alternatif, maka biaya transportasi alternatif ini akan kami ganti. Kalau misalnya di alternatif belum bisa lagi, masih perlu penanganan lanjutan lagi, misalnya ke Jakarta atau ke Makassar, itu tetap kami akan tanggung biaya transportasi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita akan menanggung biaya transportasi darat, laut dan udara. Nah, bagaimana pada saat terjadi kecelakaan kerja dan itu waktu beberapa hari mungkin bahkan beberapa bulan tidak masuk bekerja, itu akan diberikan penggantian upah juga. Nah, pada saat Bapak Ibu pemilik yang memberikan kerja tetap memberikan gaji pada saat peserta atau tenaga kerjanya itu berobat, maka kami akan memberikan penggantian upah itu ke pemberi kerjanya, seperti itu. Nah, ada juga yang namanya santunan cacat. Kalau kecelakaan kita tidak bisa menghindari ya, walaupun sudah ada namanya K3 di perusahaan, tetap saja ada saja yang namanya kecelakaan kerja. Kalau memang yang namanya musibah kita tidak bisa menghindari. Nah, apabila karena kecelakaan kerja itu ada cacat, apakah cacat di kaki atau di tangan, itu kami pun akan memberikan santunan cacat sesuai dengan derajat cacat yang diderita oleh peserta kami. Ada pula santunan kematian. Jadi kalau kecelakaan kerjanya itu menyebabkan peserta atau tenaga kerja menderita, maka otomatis suaminya atau istri ataupun anaknya itu bisa mendapatkan santunan juga berupa uang tunai dan selain itu ada juga beasiswa Bapak Ibu untuk anak yang berusia sekolah. Nah, ada juga biaya rehabilitasi, penggantian alat bantu atau alat pengganti seperti misalnya
kakinya mohon maaf akibat kecelakaan harus diamputasi kakinya atau tangannya, ada penggantian kaki palsu atau tangan palsu, sampai dengan mata palsu pun kalau memang dibutuhkan tetap bisa mendapatkan bantuan juga, bantuan untuk pengganti mata. Adapun juga untuk pengganti biaya di waktu dengan dan kacamata, dan tentu saja ini harus berhubungan dengan kesalahan kerjanya. Nah, untuk penggantian transportasi tadi kan ada darat, laut, dan udara. Kalau di tempat kita kan kebanyakan pastinya laut ya. Nah, kalau untuk darat itu maksimal penggantian transportasinya itu 5 juta, Bapak Ibu. Itu untuk darat. Untuk laut maksimal penggantiannya itu 2 juta, dan udara itu maksimal penggantiannya 10 juta. Biaya perawatan dan pengobatan tetap ditanggung sampai dengan sembuh ya, Bapak Ibu, pada saat ada kecelakaan. STNK sampai nanti dengan mampu bekerja dan meninggal dunia itu 48 kali gaji. Jadi kalau ada peserta yang meninggal karena kecelakaan kerja itu, maka akan diberikan santunan 48 kali gaji. Jadi misalnya gajinya itu yang dilaporkan ke kami 1 juta, maka akan diberikan sekitar 48 juta. Biaya pemakaman. Adapun cacat yang ditanggung itu ada cacat fungsi, cacat sebagian anatomis, dan cacat total tetap. Ini saya skip saja ya. Nah, yang ini yang menarik untuk program beasiswa, program jaminan kecelakaan kerja. Jadi pada saat ada tenaga kerja yang meninggal akibat kecelakaan kerja, maka anaknya bisa mendapatkan bantuan beasiswa pendidikan dari TK atau usia 4 tahun sampai dengan perguruan tinggi atau dengan usia maksimal 23 tahun. Jadi pada saat punya 2 orang anak usia sekolah, maka keduanya bisa mendapatkan beasiswa pendidikan. Jika ditotalkan, yang bisa didapatkan adalah 174 juta untuk 1 orang peserta yang mengalami kecelakaan kerja meninggal dunia. Nah, untuk sekarang kami juga sudah ada program tambahan, manfaat tambahan lagi dari program jaminan kecelakaan kerja, itu namanya perawatan di rumah atau home care. Jadi bisa dilakukan perawatan apabila memang tidak tenaga kerjanya tidak bisa melakukan ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan, maka bisa dilakukan perawatan di rumah. Itu belakang biayanya pada maksimal ada 20 juta. Nah, adapun masa kadaluarsa klaim jaminan kecelakaan kerja itu paling lambat harus dilaporkan 3 tahun setelah kejadian. Jadi misalnya sudah melewati 3 tahun dan belum dilaporkan, otomatis itu sudah tidak bisa diajukan lagi ke BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau sebelum 3 tahun itu masih bisa diajukan ke kami apabila memang baru mengetahui bahwa itu bisa masuk dalam ranah BPJS Ketenagakerjaan. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke jaminan kematian. Jadi selain jaminan kecelakaan kerja, ada juga jaminan kematian, di mana setiap peserta yang meninggal dunia tanpa melihat penyebabnya apapun itu, maka ahli waris berhak mendapatkan santunan sebesar 42 juta yang akan diberikan kepada suami istri ataupun anak dari tenaga kerja. Di mana 42 juta ini adalah santunan kematian sebesar 20 juta, santunan berkala 12 juta, dan biaya pemakaman 10 juta. Nah, selain beasiswa di jaminan kecelakaan kerja, dan juga beasiswa untuk peserta yang meninggal dunia, di mana beasiswa ini besarannya sama untuk 2 orang anak dengan totalnya itu 174 juta seperti itu. Nah, untuk di sini manfaat jaminan kematian itu bisa diberikan kepada suami atau istri yang ditinggalkan, orang tua atau saudara kandung, mertua, ataupun pihak yang ditunjuk oleh si tenaga kerja atau sesuai dengan wasiat. Jadi saya skip saja ya Bapak Ibu supaya menjelas waktu. Dan berikutnya adalah jaminan pensiun. Jadi tadi sudah kecelakaan kerja, kemudian ada juga jaminan pensiun. Jaminan pensiun itu dikaitkan dengan 2 cara, ada manfaat berkala, ada juga manfaat sekaligus. Jadi jika Bapak Ibu menggunakan
tenaga kerjanya dalam keadaan pensiun, maka pada saat memasuki usia pensiun yang sekarang itu usia 57 tahun, 58 tahun itu akan mendapatkan manfaat berkala atau manfaat sekaligus. Yang membedakan di sini manfaat berkala didapatkan apabila peserta tersebut telah mengiur paling sedikit 15 tahun, itu akan mendapatkan manfaat. Kalau misalnya tadi yang telah dipaparkan itu, apabila di dalam perjalanan misalnya dia dari Labuan menuju Bawang terus ada terjadi musibah atau kecelakaan di dalam perjalanan, apakah kita buat berita acara lewat Polantas misalnya kita berangkat? Apakah itu kita panggil Polantas untuk buat atau berita acara, kemudian kita buat bawa ke dokter untuk buat rujukan atau pemeriksaan awal? Kita ini kan berikhtiar itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Haji terkait pertanyaannya. Mungkin saya bisa sampaikan yang paling utama adalah pada saat terjadi kecelakaan kerja. Iya. Nah, pada saat terjadi kecelakaan kerja, yang paling pertama adalah kita harus membawa langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu yang paling pertama. Bagaimana skema teknisnya pelaporan di kami? Pada saat di awal kejadian cukup kami dilaporkan lewat telepon, WA atau SMS, boleh dilaporkan ke Ical atau di bagian pelayanan kami, Pak Pemika, itu bisa dilaporkan ke kami dulu Pak, untuk kami bisa langsung teruskan ke pihak rumah sakit, karena kami sudah bekerja sama dengan rumah sakit Pelabuhan. Jadi pada saat tenaga kerja yang berobat ke rumah sakit Pelabuhan itu cukup diberikan jaminan saja dari BPJS Ketenagakerjaan, cukup jaminan saja yang dibawa ke rumah sakit, dan itu segala biayanya akan ditanggung oleh kami. Nah, untuk menunggu proses itu Pak, tidak perlu ditunggu dulu, cukup dibawa saja langsung sambil mungkin Pak Haji atau siapa bisa koordinasi ke kami agar kami bisa langsung melihat dulu bagaimana kronologisnya dan segala macam. Otomatis kami juga tidak akan lama Pak memberikan jawaban apakah itu kecelakaan kerja atau tidak. Yang pasti yang paling utama adalah kita selamatkan dulu tenaga kerja kita. Dan pada saat memang sudah jelas itu adalah kecelakaan kerja, maka kami akan segera mengeluarkan surat jaminan yang akan digunakan pada saat berobat di rumah sakit. Ya. Dan untuk di rumah sakit pemerintah itu perawatannya itu adanya di kelas 1 itu semuanya sama Pak. Jadi pada saat terjadi kecelakaan langsung dibawa ke rumah sakit sambil konfirmasi ke kami agar kami buatkan jaminan ke pihak rumah sakit. Seperti itu. Dan ini begitu juga Pak, beberapa kendala di kami karena memang pemilik kapal yang sebagian besar di Manado Pak ya. Manado sama Sulawesi Tenggara. Tidak apa-apa Pak, nanti boleh saya mungkin nanti koordinasi sama Pak Haji biar kami yang melakukan evaluasi langsung ke pemilik kapalnya agar bisa mendapatkan semua tenaga kerjanya Pak. Jadi mungkin kami bisa minta kontaknya langsung ke Pak Haji. Dan berikutnya terkait sosialisasi di TKBM Kupal di Pelabuhan Kupal, itu kami siap kapan bisa dilakukan sosialisasi, tinggal Pak Haji hubungi kami saja kapan waktunya dan di mana kami akan melakukan sosialisasi. Seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, ini penjelasan mungkin dari pihak cabang pelayanan sini. Iya, itu jadi kalau kita termasuk di semua karyawannya itu di terkait dengan BPJS itu. Cabang masalahnya ABK itu kan gajinya itu juga bukan langsung dari bawah, ya keuangan dari kepala. Jadi kalau masalah BPJS ini, ujungnya saya juga tidak bisa mengambil keputusan harus dia ada BPJS. Kita juga harus koordinasi dengan ABK kantoran agar tidak atau dia mau atau tidak, karena posisinya mereka ini kan takut. Jadi itu mesti ada koordinasi itu bagaimana
Ya, soalnya gajinya juga belum secara tidak sesuai dengan Iya. ini. Jadi saya tadi menunjukkan terkait itu kapal ini bukan senjata. Iya. Jadi ini urusan kapal ini itu dengan BPK. Jadi ini adalah boleh koordinasinya ke BPK. Jadi ibu di sini sebagai pihak yang menjadi kalau dari mereka ini sesuai penjelasan tadi itu dari pihak BPK langsung dia datanya mana yang sudah dapat sesuai karena kita di sini berdasarkan PKK berjanji kerja dalam itu sudah data ya kan dan pihak pandang dan otomatis yang dapat di sini ditahu orang ini berarti yang PKK berarti dia secara tidak langsung dia terdapat di BPJS di contohnya nih kantornya bukan cabang ini kantor itu ini kan dari pihak cabang minta data yang sudah terdapat di BPJS ini secara konkret atau data ini yang mana sehingga dilaporkan kepada BPJS. Jadi ini yang minta adalah pihak cabang minta. Yang sudah terdapat KPK bahkan data yang seluruh Indonesia sudah terdapat ini mana disampaikan kepada BPJS cabang menjadi contoh lain. Sehingga ada perusahaan yang di kafe di sini dan tidak ada dan apalagi kantor pusatnya dibaca. Nah, anggota sampai turunnya sampai mau PT Ali kan, PKL kan, banyak yang harus di BPJS kan. Cuma yang pernyataan yang selama ini kita di lapangan 3 bulan diganti, 2 bulan diganti. Nah ini yang tidak ada yang waktu di sini. Nah, bisa-bisa kepala cabangnya tidak punya BPJS. Nah ini menjadi pertanyaan. Ya, jadi yang dilihat BPJS ini adalah dana OP supaya kita punya BPJS. Nah ini yang saya takutkan kepala cabangnya tidak punya BPJS juga. Ini yang saya tambah sedikit. Jadi maksudnya dari Bapak dari BPJS ini bukan berarti harus bertambah di sini untuk itu. Kita tertambah di mana saja namanya di wilayah Indonesia. Coba diproduksi kembali sudah tercatat atau belum. Kalau sudah, kita tukar saja. Gitu. Itu saja. Ya, jadi kita lihat ini memang hadirnya di sini menunjukkan kita tidak minta sama umat itu caranya, tapi setidaknya kalau ada jaminannya. Ya. Ini kalau tadi saya baca data ini jelas kita mati bahaya. Ya lu istri dan anak kita. Jadi yang pertanyaan adalah bagaimana maka yang terima kasih Pak sudah ya untuk datang ke kalau bagian pelayanan swasta, ya, tidak ada satu komponen pegawai negeri, kemudian BPJS jatuh. Kalau pihak swasta pelayanan ada dua berbeda. Kalau pelayanan secara nasional berbeda, berkulis seperti kelly, itu kan tulis jelas nama lamanya menentukan loh. Tapi kalau pelayanan atau pelayanan nasional tapi berbentuk penyelesaian tunggal bosnya itu beda. ya aja. Jadi begini Pak, kita minta data bos. Sekarang saya di sini, saya berkomunikasi saya sesuai daftar manifest tapi kan ini kan ada kayak seperti ini. Buat lalu dikasih tahu. Tidak BPJS. Ada yang bertahan. Tidak ada BPJS. Jadi laporan kita itu kalau di sini mau kasih tahu di bos juga bilang kita salah. Mau bisa apa? Jadi BPJS ini saya sudah bertahun-tahun untuk kerja jaksa. Jangan sampai mereka ada masalah di sini atau kematian. Walaupun tidak begitu BPJS tapi tidak ada di sini, bagaimana kita mengurus kematian di sini? Itu pada sekarang saya sudah mulai saya tahu. Terus kalau yang sudah ada kata-kata yang BPJS dikirim sama saya datanya langsung pada saya langsung untuk BPJS apa sih? Karena kita pada tahu kita selalu rumah kita dibunuh orang. Jadi kalau ini kita selalu barang, tapi kalau nasional di bawah pengawasan bosnya sendiri. Dari Indonesia, nah kalau kita itu yang BPJS mengacu di PKN, jadi kerja itu yang berarti tidak apa itu bahwa yang harus wajib itu orang
terkait pekerjaan di Jawa. Tapi di situ dikonektivitasnya mirip yang tadi Pak Haji bilang. Ya, kalau dia permintaan daftar itu kampus ini harus diturunkan di PKN ini dengan mau daftarnya, misalkan pasti koordinasi gaji dan sebagainya melalui terkait pekerjaan dari Jawa. Sehingga kalau di lapangan ya cabang yang mau dia tidak mau, bapak punya tupoksinya di situ, tetap harus kita minta, Pak kita di sini tetap harus terdaftar sesuai aturan. Ya. Jadi kalau yang bicara ini aturan, mau dia tidak mau suka dia tidak suka, ya aturan. Itu tak bisa bantah. Ya tetap apa? Mak ini aturan jadi tetap harus dijawab dan harus disampaikan. Pak tidak mau saya orang di sini orang lapangan di sini, saya nanti ribet di sini. Disampaikan. Karena saya tahu pendiri di sana itu pasti dia juga akan mendengar. Ya, kita yang hadir itu saya tahu kalau sama semua ketua dengan jadi pasti kita sudah tahu bahwa kita bekerjakan pasti ya tidak benar. Apalagi mati atau ini. Tapi intinya bahwa sesuai kata itu tadi aman-aman saya percaya bahwa ini intinya bahwa dan kita berusaha kita tahu kita gampang supaya yang sesuai ada banyak apalagi lagi yang keluar sendiri jadi jangan diam-diam mau malah itu tidak boleh kalau masalah pekerjaan orang saya rasa bisa atau keluarga saya rasa pasti bisa karena ini memang itu bukan aturan yang lingkungan itu kan undang-undang itu peraturan wilayah nasional keputusan ini sampai kepada akhirnya jadi itu mau dibilang mungkin itu ya mungkin Terima kasih Kak. Jadi di sini saya perlu informasikan dulu ya Bapak Ibu ada beberapa untuk pemilik agen ini yang sudah terdaftar. Saya ucapkan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar. Yang pertama itu PT Atlas Saputra Line dan PT Bintang Cemerlang itu sudah terdaftar ya. PT Mentari Mas Multimoda, PT Bintang Timur Bakti, PT Amasing Lintas Ekspedisi itu sudah terdaftar. PT Kabinet Utama Asli Timur terletak pemilik atau agen kapal yang terdaftar. Jadi saya harapnya terdaftar ini semua pekerjaan terdaftar yang baik. Dan yang belum terdaftar itu ada PT Garuda Nusantara Line, di mana nama kapalnya itu ada KM Tangguh, Modern Putra Samudra, KM Ombak Putih, KM Maluku Explorer, KM dan pemilik agen kreditnya PT Mentari Mas Multimoda, itu nama kapalnya KM Mahanas, dan juga PT Ukiraya Lines nama kapalnya KM Satria, KM Hutan Teratai, KM Ukiraya 05. Padahal kapal ini selalu satu pakai sekretar lagi. Belum terdaftar. Pak Kepala Cabang Alam. Ada data yang kembali ini. Dari PT Ukiraya ini ada PT Malinda Prasetya, belum terdaftar juga. Dan agen berikutnya PT AWN Samudra Raya, ini kapalnya banyak. KLM Karyawan Mandiri 2, KLM Pulau Batak, KLM Bintang Mandiri, KLM Yensan, KLM Cahaya Bintang 2, KLM Yusma Indah, KLM Harapan Maju 03, KLM Pilihan Ilani, KLM Kota Ikan, KLM Waktu Palembang, KLM Manuka, KLM Dayakti, KLM Lintas Samudra, KLM Harapan Makmur. Itu belum terdaftar. Ini kan sudah perusahaan sambutan yang ditanggung oleh tenaga kerja. Jadi katakan di sini kita semua pekerja ya. Jangan sampai yang dipotong ini ternyata dari kita. Kita sudah minta informasi di sana. Bapak dan Ibu bisa lakukan di sana. Kita akan potong yang dipotong semua dari gaji saya, bukan dari perusahaan punya seperti itu. Jadi contoh kasus misal ada pekerja dengan upah 3 juta, kemudian dia mengikuti 4 program katakanlah seperti itu. Nah, untuk di hubungan laut, ini PPKK-nya dengan 0,89%.
tiap jenis pekerjaan itu berbeda. Mungkin Bapak yang kami yang biasanya jasa produksi itu kegiatannya itu paling tinggi 1,74%. Tapi kalau yang lain mungkin toko itu 1,25%. Tapi khusus dalam sekarang hubungan laut, saya juga di sini adalah yang JKK-nya 0,89%. Jadi satu kasusnya untuk JKK dan JKM, kecelakaan kerja dan kematian itu full diatur orang pemberi kerja. Itu sebenarnya kalau gajinya 3 juta, JKK-nya itu 26.700, kemudian JKM-nya itu 9.000. Kalau total hanya 35.700. Sama-sama kalau dulu satu pak gak ada artinya sama ini. Itu suatu bulan. Dan untuk yang 3 program itu disambah 5,7%. 5,7% kali 3 juta. Tapi ini nggak ditanggung semua oleh perusahaan, dibagi 2. 3,7% ya itu ditanggung oleh perusahaan. Yang 2% dipotong dari gajinya tenaga kerja. Makanya tadi saya sampaikan di awal, jangan sampai yang dipotong ini full di gaji tenaga kerja semua. 5,7% itu total 171.000. Jadi kalau total dari tadi ada 2,700. Kemudian kalau program untuk jaminan pensiun ini ada tambahan lagi 3% kali 3 juta itu 90.000 dengan beban di perusahaan itu 2%, di tenaga kerjanya itu 1%. Kemudian di sini pastikan Bapak Ibu untuk skalanya kita tidak harus mewajibkan kapal-kapal ini program tidak, tapi mengikuti skala usaha. Misalkan di dalam biasa pembuatan PT ini kan ada alokatisnya, itu kan ada aset-asetnya berapa. Dan kita akan mengikuti di sana aturannya. Kalau memang aset omsetnya harus 2 program, yang kita tetap 2 program, kecuali Bapak Ibu meminta untuk dinaikkan kelasnya jadi 3 atau 4 program seperti itu. Jadi untuk skala kecil mikro itu minimal 2 program saja, tapi menengah itu minimal 3, untuk 1 program. Untuk mikro itu 2 program. Jadi tidak harus sampai 4 program ini. Jadi setidaknya minimal dalam suatu usaha CV apa itu 2 program minimal CV. Jadi setidaknya walaupun tidak ada DH dan jaminan kedua, jaminan pensiun yang susah bisa diambil lagi, itu masih ada pilihan untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi pekerjanya. Kalau tidak ada untuk pekerja di kapal, menurut saya tidak masih mudah bagi mereka, karena kalau dibagi 30 ini bebannya hanya 1.000-an, nggak ada 1.500 per orangnya. Begitu. Kalau hanya cukup 2 program saja. Tapi kemudian Bapak Ibu nanti mengikuti sesuai aset omset Bapak Ibu sekalian. Kita mengikutinya di sana. Kalau untuk TKPM ini mengikutinya 3 program, itu dengan upah per lapornya itu 2 juta. Jadi mungkin sana, tapi segmennya bukan lebih tepat karena TKPM ini bekerja kalau ada barang dekat ya. Kalau tidak ada barang dekat, TKPM tidak bekerja. Jadi segmennya bukan lebih tepat, 2 juta dengan upah 6 sekian. Ada lagi yang kaitan? Jadi bisa tambahkan sedikit atau bagian dari tadi Mario yang sudah disampaikan Pak Akhir. Yang 2 iuran ini yang 35.700 itu memang untuk program perlindungan kecelakaan kerja dan kematian. Nah, sedangkan untuk jaminan hari tua dan jaminan pensiun ini yang bisa di semacam tabungan yang bisa diambil kembali oleh tenaga kerja kita pada saat mereka berhenti bekerja, mereka sebetulnya tabungan karena dari misalnya dari yang dihitungkan di sini 170.000 kalau dikalikan misalnya 10 bulan sudah 1.700.000 sekian, itu akan ada pengembangan. Jadi yang diterima oleh tenaga kerja itu 1.700.000 plus dengan pengembangan saldonya. Jadi di kami memang untuk jaminan hari tua ada namanya pengembangan saldo sama seperti di perbankan. Cuman bedanya kami tidak ada potongan administrasi, yang ada pengembangan saldo dan untuk rate pengembangan saldonya itu di atas rata-rata bunga. Kalau rata-rata bunga untuk saat ini hanya berkisar 2% ya, sebagai sekitar 2%. Kalau kami itu bisa sampai 5% pengembangan saldonya. Jadi memang untuk pengembangan saldo yang bisa didapatkan oleh pekerja kita, tenaga kerja kita itu bisa mereka dapatkan kembali lagi nanti full dengan pengembangannya. Jadi untuk jaminan hari tua dan jaminan pensiun itu kami mengelola tanpa ada biaya administrasi, malahan bertambah saldonya dan
akan didapatkan full oleh pekerja pada saat berhenti bekerja. Jadi ini akan sangat membantu pekerja kita pada saat mereka sudah tidak punya pekerjaan. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan jika masih ada yang ingin ditanyakan mungkin terkait dengannya. Jika tidak ada, kami sudah tuliskan di situ kontak person bagian marketing kami yang bisa dihubungi untuk bisa kita koordinasi terkait data-data pekerja yang sudah terdaftar ataupun yang belum, terutama yang mungkin kapal-kapal yang tadi saya sebutkan. Kita tolong terus kita follow up dengan setelah ini sama-sama follow up teman-teman pekerja kita yang belum terdaftar, utamanya agar mereka juga punya jaminan untuk menghindari risiko-risiko yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Mungkin seperti itu Pak. Saya kembali. Baik, ada pertanyaan. BPJS saya rasa mengajukan Pembahas sudah ya. Alasan disampaikan ke saya untuk menyambut pelayanan kita ini, karena saya lihat ini juga banyak di lapangan baik tenaga saya, kepala operasional yang ada driver, jadi kita butuh berkolaborasi supaya ada semua ini. Kalau ada tenaga-tenaga dari kalian pun, saya 2 poin saja supaya biar nanti kita, dan terima kasih dan Ibu atas waktu yang bisa kita ketemu hari ini dan kita tahu yang tidak dapat di sekian hari. Jadi mungkin bisa